melawan Persebaya. Ya, ya. Dan Pak Ocha pada saat itu berinisiatif. Yang pertama harus mendapatkan goresan adalah dan beliau sudah sampaikan ke teman-teman bonek. Ya. Kami The Maxman, supporter kreatif Makassar. Ke Surabaya, Ke Surabaya. istilahnya. Oh. Jadi setelah dijamin itu mereka datang nih. Mereka datang ke Makassar. Makassar. Bagaimana kondisi mereka pada saat datang? Apakah memang tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi? Ya, jadi awalnya hanya 7 orang mendaftar. Ya. Setelah jaminan yang diberikan oleh Pak Ocha, ya, selaku Presiden DMX Indonesia, ya, listnya bertambah, bertambah hingga mereka datang hampir dari ceritanya hampir ratusan, ya, hampir ratusan, dan ditampung di Mabes, di Mabes DMX Indonesia Makassar ya. Pada saat itu masih sekedar rumah-rumah kecil, ya, yang ditampung mereka, dan kita jaminkan mereka pergi, mereka pulang, ada yang mengikuti. Oh begitu. Teman-teman DMX-Men, ada yang mengawal. Untuk kebutuhan mereka sehari mungkin makan atau apa ditanggung juga. Ditanggung juga. Wah, luar biasa. Makan, minum, ongkos dan sebagainya itu sampai-sampai biaya pesawatnya, konon katanya biaya pesawat itu ditanggung oleh Pak Ocha. Ocha ya. Iya. Ya, sahabat kepo, tanpa menafsihkan supporter komunitas dari supporter lain ya, kita ucapkan juga terima kasih buat Pak Ocha dari ketua dari DMX Indonesia yang sudah melakukan hal tersebut, sehingga persahabatan kedua supporter itu bisa terjalin hingga sekarang ya. Apalagi kan baru-baru ini waktu supporter bonek kesini waktu melawan PSM, waduh luar biasa sambutan kita, pelayanan kita. Iya, betul. Apalagi oleh Wali Kota Parepare. Disokong semua kebutuhan ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita juga pada saat away ke bonek ke Surabaya bisa diservis habis sama bonek ya. Amin, mudah-mudahan. Oke, kembali ke Zona Goa, Mas Firdaus. Sudah berapa anggota dari The Maxman Zona Goa sendiri saat ini? Kalau kita berbicara anggota keseluruhan, The Maxman Zona Goa itu sudah ribuan. Oh, sudah ribuan. Sudah ribuan anggota. Akan tetapi sistem yang saya bangun di Kabupaten Goa adalah saya tidak menginginkan lagi supporter itu hanya sekedar menonton. Nah, itu tadi yang kita bilang. Iya, hanya sekedar menjadi penonton layar kaca atau penonton stadion. Akan tetapi yang kita butuhkan adalah orang-orang yang ingin membangun sebuah wadah kreativitas, sebuah wadah positif, khususnya di Kabupaten Goa, yang dimana ini kemudian saya melakukan seleksi administratif. Seleksi administratif, makanya sampai hari ini mungkin ketika kita berbicara anggota DMX Zona Goa ini terkikis dari ribuan menjadi ratusan. Ratusan ya. Karena itu tadi betul-betul diseleksi orang-orang yang betul-betul loyal dan bisa sama-sama membangun komunitas The Maxman Zona Goa ya. Betul. Iya, dan itu salah satu aja. Nampak. Yang namanya adalah seleksi alam. Seleksi alam ya. Alam. Betul. Tapi jangan khawatir, masih banyak sih orang-orang baru yang pasti akan dengan penuh loyalitas mendukung PSM dan bergabung dengan The Maxman Zona Goa. Ini saja, Mas. Sebenarnya sudah banyak orang-orang yang ingin bergabung di The Maxman, terkhusus di The Maxman Zona Goa. Akan tetapi saya sampaikan sama mereka, sebelum kalian masuk atau terregistrasi di wilayah Kabupaten Goa, terkhusus The Maxman, silakan mempelajari, silakan melihat terlebih dahulu apa yang kita sudah bangun di The Maxman Zona Goa. Kemudian ada beberapa tahapan seleksi yang sudah kita bangun untuk bagaimana kita tidak menginginkan supporter ini dalam tanda kutip kembali lagi menjadi masa-masa suramnya. Oh begitu. Iya. Oke, kembali yang tadi kita bilang, Mas Firdaus ingin melakukan hal-hal yang lebih untuk membangun kembali komunitas The Maxman khususnya Zona Goa.
yang ingin saya tanyakan, kegiatan apa atau agenda apa yang pernah Mas lakukan yang paling berkesan selama Mas memimpin komunitas The Maxmen khusus Zona Goa? Ya, masa yang paling berkesan menurut saya secara pribadi adalah ketika final AFC ya. Zona ASEAN pada saat itu. Ya. The Maxmen Zona Goa ditunjuk oleh The Maxmen Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Oh begitu. Di final AFC Zona ASEAN pada saat itu. Makanya kami berkomitmen bahwasannya Goa harus menjadi tuan rumah yang baik. Dan alhamdulillah suatu kesyukuran bagi kami terkhusus di Goa, karena ada kurang lebih ribuan massa yang turun ke lapangan pada saat itu. Lapangannya pada situ di Taman Hasanuddin. Taman Hasanuddin. Iya. Taman Hasanuddin Alhamdulillah tertib dan aman, sehingga para aparat pemerintah Kabupaten Goa dan para pejabat-pejabat tinggi di Sulawesi Selatan ini langsung menghubungi saya. Saya kaget pada saat itu, saya terkejut. Entah dari mana beliau bisa mendapat kontak dari saya, menghubungi saya bahwa ini sangat luar biasa, pencapaian sangat luar biasa dengan membeludaknya teman-teman supporter di ruangan terbuka, di alam terbuka. Ini bisa berjalan tertib, aman, tanpa mengganggu lalu lintas, tanpa adanya mengganggu juga masyarakat. Ada huru-hara yang terjadi ya? Alhamdulillah. Waktu final AFC. Waktu ASEAN. PSM melawan tim dari Malaysia ya? Malaysia. Tapi sayang ya, PSM waktu itu tidak sempat ya juara ya, mewakili untuk tampil ke selanjutnya ya. Iya betul. Oh, berapa yang hadir waktu itu, Mas? Kalau laporan dari Polres Goa, yang hadir pada saat itu kurang lebih 2.500 orang. Waduh. Itu laporan dari Polres Goa. Cuma saya sampaikan bahwa berapapun massa yang hadir pada saat itu tidak lepas dari kerjasama beberapa teman-teman. Panitia itu yang dibentuk ya. Terkhusus teman-teman yang bernaung di grup The Maxmen Indonesia. Dan tak lupa pula juga pemerintah Kabupaten Goa yang telah memberikan kami wadah tempat. Terkhusus juga Polres Goa. Turun juga teman-teman, kita tidak bisa ucapkan beberapa kata-kata kepada teman-teman juga yang lain yang menjaga ketertiban. Sampai-sampai juga TNI yang harus turun tangan ya. Dan TNI memberikan jempol karena baru kali ini beliau mengamankan di alam terbuka dengan massa yang begitu banyak. Tapi tidak ada chaos. Oh gitu. Sampai humas Kabupaten Goa menelpon saya, kaget karena baru kali ini dan pada saat itu bersamaan dengan agenda Bupati. Pak Bupati Pak Adnan pada saat itu melewati venue tempat nobar akbar The Maxmen itu bersyukur karena suatu kegiatan yang sangat besar tapi lalu lintas itu sangat tertib sangat tertib, bahkan tidak ada satupun orang-orang yang terfokus dengan yang namanya mau ribut mau melakukan keributan, tidak ada. Walaupun mungkin ada antisipasi sendiri internnya ya, siapa nih yang mau provokator ini? Iya betul. Sudah ada mungkin diselipkan ya. Bahkan kami terkhusus di The Maxmen Zona Goa itu kemarin membuat suatu divisi keamanan dan bekerja sama dengan teman-teman di The Maxmen Indonesia untuk meminta The Maxmen Army yang bertugas memang di lapangan untuk mengamankan ketika memang terjadi kerusuhan. Kita saling calling, kita memang kerahkan 3 formasi, depan, tengah, belakang. Jadi ketika teman-teman di depan mengkomandoi bahwa di depan terjadi panas, maka yang di tengah langsung bergeser. Dan yang di belakang langsung ke tengah. Gitu ya, selebihnya pengurus yang langsung backup di belakang. Mengantisipasi. Tapi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah apa yang kita sudah planningkan, apa yang sudah kita susun untuk mengantisipasi terjadinya kepanasan. Walaupun pada saat itu mengecewakan nih hasilnya.
Tapi tetap alhamdulillah suatu kesyukuran bagi kita semua karena tidak terjadi yang namanya kerusuhan ya. Dan tetap kita senantiasa mendukung PSM ya. Tetap sampai hari ini. Oke, mengacu ke kegiatan, apakah ada agenda lain yang akan dilakukan oleh The Maxmen Zona Goa sendiri khususnya? Iya. Untuk ke depan. Jadi kegiatan-kegiatan selanjutnya saya sudah sampaikan sama teman-teman bahwa The Maxmen Zona Goa hari ini sudah berbeda dengan The Maxmen Zona Goa sebelum-sebelumnya. Ya, walaupun tanpa ingin melihat ya yang siapa pendiri, yang mungkin kita nggak mau cerita jelek ini ya. Apa-apa sih yang telah dilakukan oleh pendiri sebelumnya, kita tetap berpandangan positif untuk kemajuan The Maxmen Zona Goa. Apa itu kegiatan yang akan diadakan? Jadi apa yang kita ingin rencanakan ke depannya adalah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bahwa The Maxmen Zona Goa menginginkan teman-teman tidak lagi hanya terfokus di wilayah dunia supporter. Akan tetapi teman-teman juga terkhusus di Zona Goa ini mempunyai akademik yang mumpuni ya. Yang bagaimana teman-teman juga tidak lagi hanya mengandalkan hanya sekedar PSMD, hanya sekedar sebagai supporter, tapi mempunyai kelebihan yang akan kita bantu untuk bagaimana kelebihan itu yang akan kita olah di bidangnya masing-masing, yang mempunyai intelektual yang bisa memahami segala aspek, bisa menyaring, bisa bagaimana mewadahi juga dengan beberapa juga kita selipkan tentang keagamaan ketika memang Zona Goa dibutuhkan di wilayah keagamaan. Seperti kegiatan sebelumnya, tahun kemarin, kita bekerja sama dengan salah satu lembaga juga. Itu kita berkeliling di Kabupaten Goa untuk Safari Ramadan. Jadi tetap membuka peluang buat anggota-anggota baru dan yang mempunyai SDM di bidangnya itu dikembangkan ya, untuk sama-sama maju membesarkan The Maxmen Zona Goa. Waduh, luar biasa sahabat Kebo, planning dari ketua The Maxmen Zona Goa. Oke, hari ini kan PSM akan bertanding nih melawan PSS Sleman kalau tidak salah. PSS Sleman, betul. Nah, dan sudah ada imbauan dari Pak Kapolda, boleh dilaksanakan tapi tanpa penonton. Bagaimana? Ada kekecilan tersendiri dari sudah persiapan ini ya? Sudah persiapan. Kami jauh hari di The Maxmen Zona Goa sudah melaksanakan dan melakukan rapat pengurus terlebih dahulu untuk bagaimana mengakses teman-teman ketika memang sebenarnya kami rindu. Iya, betul. Kami rindu menonton PSM bertanding berlaga ya. Apatah lagi sekarang rumah tempat PSM itu sudah jauh. Rumah tempat kita yang dulunya hanya 20 menit kita ke sana, sekarang sudah kurang lebih 3 jam. 3 jam ya? 3 jam. Kalau tidak macet. Kalau pas macet, aduh, bisa berjam-jam. Jadi ini yang kemudian membuat kami kecewa karena jauh-jauh hari kita sudah planningkan. Dan kita sudah bagaimana membuat supaya teman-teman terkhusus di Zona Goa ini bisa tertib dan aman melalui komando-komando yang sudah kita susun, yang sudah kita atur untuk bersama-sama ke Stadion Parepare GBH ya. Akan tetapi kemarin kita mendengar kabar yang sangat mengecewakan, miris ya, meniris. Karena liga di Indonesia kita sudah korban sebenarnya. Sistem bubble. Betul. Sistem bubble. Di sisi lain juga tim kebanggaan kita ini merugi secara pribadi karena bukan main. Kalau ongkos yang mereka pakai tanpa ada support dari supporter, tiket ya, pembelian tiket dari supporter ya, ataukah minimal mentalitas pemain bisa meningkat melalui adanya supporter, ini tidak ada. Jadi ya kita mau apa lagi? Seperti komitmen saya di awal bahwa saya tidak menginginkan The Maxmen Zona Goa kembali berada di jalur yang salah. Tetap kita positif bahwa hari ini ketika PSM tidak berlaga atau tidak diizinkan tanpa supporter, kita percaya suatu saat nanti PSM pasti punya rumah melalui stadion.
pasti ada. Kita yakin dan percaya, dan kita berharap di Kabupaten Goa ini ada stadion dan Goa kedepannya bisa jadi tuan rumah untuk PSM Makassar. Oke, sahabat Kepo, pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita menutup bincang-bincang hangat ini, yang berhubungan dengan komentar dari Mas Firdaus sendiri ya tentang stadion kebanggaan kita yang sudah rata dengan tanah. Iya betul. Matoanging. Iya betul. Oke, apa harapan dari Mas Firdaus kepada pemerintah Sulawesi Selatan ataupun ke Pemkot Makassar untuk kelanjutan pembangunan stadion Matoanging? Walaupun kita sama-sama tahu memang PSM ini sudah berdiri sebagai PT ya dalam tanda kutip, tapi tetap kita memerlukan dukungan dari Pemprov maupun Pemkot. Apa harapannya buat mereka? Iya, harapannya sih tidak jauh dan tidak bukan. Ya. Kami menginginkan bahwa hari ini supporter PSM Makassar sudah berkomitmen untuk menuju kedewasaan, sudah berkelanjutan untuk bagaimana kita bersama-sama merubah dunia supporter yang ada di Makassar ini tidak lagi menjadi wadah negatif bagi masyarakat. Dan hari ini komitmen kami juga harus tidak disalahgunakan oleh pemerintah provinsi maupun Pemkot maupun daerah untuk membuat rumah untuk PSM Makassar sebagai salah satu tim kebanggaan. Karena jangankan di Sulawesi, di Indonesia Timur adalah PSM satu-satunya yang menjadi tim yang hanya berlaga di Liga 1. Tidak ada tim lain selain PSM Makassar di Indonesia Timur. Karena saudara kita di Persipura itu sudah ini ya degradasi ya di Liga 2 ya. Liga 2. Dan kemarin juga teman-teman di The Maxman, alhamdulillah saya juga kemarin dipercayai menjadi salah satu tim aksi untuk bagaimana menahkodai teman-teman untuk melaksanakan atau melakukan aksi protes, aksi bagaimana kita menginginkan mengetahui kenapa Stadion Matoanging hanya dirubuhkan tanpa dibangun. Pembangunan. Kemarin kami sudah melaksanakan aksi di depan depan kantor gubernur Sulawesi Selatan. Itu berjalan aman dan tertib tanpa adanya gangguan-gangguan. Kami diterima oleh dinas Dispora. Dispora ya. Dispora. Kita diterima Dispora. Suatu kecewaan bagi kita juga, khusus The Maxman. Karena bukan pimpinan tertinggi di Sulawesi Selatan yang menerima kami. Dan kemudian pada saat itu alhamdulillah suatu kesyukuran bagi kami karena Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar berada di lapangan untuk bersama-sama dengan tim aksi pada saat itu dengan pengurus inti The Maxman Indonesia masuk ke dalam untuk mencari jalannya. Dan Kapolrestabes kemarin ketika pimpinan tertinggi Sulawesi Selatan tidak ada akan membantu teman-teman supporter untuk menengahi supporter yang ada di Makassar untuk bagaimana sama-sama merealisasikan rumah bagi PSM Makassar. Makanya kemarin beliau berjanji pada saat itu H+7 memberikan waktu kepada teman-teman The Maxman Indonesia H+7. Akan tetapi pada saat H+7 kita ke Polrestabes Makassar. Saya juga ikut datang pada saat itu karena saya masih merasa bertanggung jawab sebagai tim aksi untuk membersamai apapun yang terjadi, apapun konsekuensi, saya harus membersamai. Dan kami datang di Polrestabes Makassar untuk meminta klarifikasi. Tentang H+7 itu. Tentang H+7, tentang janji. Apa yang dikatakan dari Polrestabes setelah datang ke sana? Suatu kecewaan bagi kita. Kecewa. Karena kenapa?
kami datang di Polrestabes Makassar itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Sampai kami di sana, ternyata Pak Kapolrestabes Makassar itu lagi apel. Lagi apel ya. Lagi apel bersama Gubernur Sulawesi Selatan, bersama Kapolda Sulsel. Bagus dong. Iya, bagus. Ada orang-orang petingginya. Sudah bisa sebenarnya. Sudah bisa kita langsung nimbrung istilah. Akan tetapi kita menunggu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. 12 siang. Alhamdulillah kita diterima setengah satu. Setengah satu. Dan ketemu dengan ketemunya pun hanya 5 menit. Oh gitu. Menunggu dari jam 7 sampai jam setengah 1. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai setengah 1. Diterima hanya cuma 5 menit. Apa yang dikatakan? Kita hanya menyampaikan bagaimana tindak lanjut dari perjanjian kita sewaktu yang sudah diucapkan dan sudah diutarakan kemarin, sehingga kami berkomitmen juga untuk tidak melakukan hal-hal negatif. Iya, betul. Aksi damai ya. Aksi damai. Istilahnya. Terus apa kata beliau, sampai hari ini saya belum membahas dengan pimpinan tertinggi Sulawesi Selatan, dan saya akan menghubungi pengurus inti Demexmen Indonesia, Pak Ocha dalam hal ini, ataukah pengurus yang lain, untuk bagaimana ketika sudah ada info mengenai kelanjutan dari Stadion Matu Angin. Tapi terakhir kemarin saya bertemu dengan Presiden Demexmen Indonesia. Saya sampaikan bagaimana kelanjutannya. Sampai hari ini beliau juga belum ada komunikasi. Belum. Mengenai Stadion Matu Angin. Jadi menunggu aja terus ya. Menunggu aja. Hingga tiba saatnya kita melakukan aksi damai lagi ke sana. Tapi ya kita tunggu arahan dari pengurus pusat. Bagaimana kelanjutannya, karena kita terus terang samina wa altona, apapun yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi, kita di zona terkhusus di Kabupaten Goa ini hanya bagaimana merangkul teman-teman, melakukan hal-hal yang positif. Selebihnya kita serahkan saja. Kalaupun mereka tidak ingin membangun rumah bagi PSM Makassar, ya harapannya bagi kami terkhusus di Kabupaten Goa ke depan bisa menjadi rumah bagi kebanggaan kita. Tim kebanggaan kita ya. Tim kebanggaan kita. Oke, sahabat Kepo, tidak terasa 30 menit lebih ya bincang-bincang kita. Sebenarnya masih banyak sih yang akan kita bincang-bincangkan dengan Ketua Zona Demexmen Zona Goa, tapi mungkin waktu yang tidak memungkinkan ya. Jadi tetap dukung PSM dimanapun PSM berlaga ya. Apalagi sebentar main. Iya, apalagi sebentar main. Kalaupun tidak disiarkan di Indosiar, ya nonton saja di video. Ya, dan tetap jangan anarkis dalam mendukung PSM Makassar. Ada mungkin satu tanggapan untuk anggota-anggota yang ingin bergabung dengan Demexmen Zona Goa. Ya, tanggapan secara khusus, mau bergabung, mau ikut, mau apa dan sebagainya, yang saya harus sampaikan kepada teman-teman masyarakat Kabupaten Goa hanya satu kata, satu peribahasa yang mungkin teman-teman mudah-mudahan bisa mengandung makna yang berlebih. Yang saya mau sampaikan adalah jangan biarkan mata tertutup sebelum mata benar-benar tertutup. Dan biarkanlah kaki kita melangkah sebagaimana ia ingin melangkah. Artinya adalah apapun yang terjadi, jangan langsung tutup mata dengan hal-hal yang mungkin buat dalam satu sisi negatif, tapi lihat sisi yang lainnya. Dan biarkan kaki kita melangkah, cari jalan-jalan lain. Jangan hanya kaku dalam satu tempat. Jangan monoton ya istilahnya. Masih ada jalan-jalan lain yang harus kita tempuh. Yang harus kita tempuh, tapi dalam hal-hal yang positif. Kreativitas. Oke, sahabat Kepo, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita bersama Ketua Demexmen Zona Goa. Kami Demexmen siap mati untukmu. Ayo PSM raih laga.